Halo guys, saya perwakilan dari kelompok 3 Bahasa Indonesia kelas 10. Di sini kami akan menceritakan ulang tentang cerita yang kami bawakan, yaitu aku dan harapanku. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumamara Christopher. Nama saya Lenara Sadarina. Nama saya Alfia Korinita. Nama saya Muhammad Jagi Firdaus. Nama saya Hera Lisni. Nama saya Raditya Pramadita. Selamat menyaksikan. Langit terlihat begitu sendu, matahari terlihat bersembunyi di balik awan tebal. Hujan seakan ingin menyapa, tapi ingin menolaknya. Ketika harapan tidak sesuai dengan keinginanmu, mungkin hati akan merasa sakit, tapi aku mencoba untuk meyakinkan hati kalau semua adalah garis hitam di dalam hidupku. 1 tahun yang lalu, ketika aku menduduki kelas 3 SMP, aku dibuat bingung dengan berbagai pilihan. Anak remaja yang tidak tahu dunia seluruhnya harus memilih sekolah atau bekerja. Ketika keinginanku untuk bersekolah terhenti, begitu saja aku terpaksa mengubur semua mimpi, cita-cita, harapan, dan semua yang ada di dalam imajinasi kecilku. Aku memang bukan seorang anak yang terlahir dari keluarga yang kaya raya. Bukan anak yang bisa melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi. Aku hanya anak yang terlahir dari keluarga yang sederhana. Ayahku bekerja sebagai pedagang dan ibuku hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sedih memang, tapi aku coba untuk ikhlas menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Aku masih percaya akan sebuah keajaiban dan mukjizat yang datangnya dari Allah, asal aku berusaha sekuat tenaga dan terus berdoa sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa melanjutkan sekolah dan membuat kehidupan ini berubah. Hari pertama aku bekerja di sebuah warung makan, di dalam hati aku bertekad untuk bekerja keras supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Setelah aku bekerja, ternyata aku merasakan bahwa mencari uang yang halal itu tidak semudah kita menghambur-hamburkannya untuk sekedar barang yang tidak penting. Letih, mungkin orang tuaku lebih capek, mungkin orang tuaku lebih mengeluh, mungkin orang tuaku tidak pernah, tapi dengan aku sekarang sebentar bekerja sudah merasakan yang namanya capek, tapi aku coba menepisnya. Aku kembali semangat demi untuk membuat orang-orang yang sayang di dunia, yaitu orang tuaku, bisa tersenyum bangga terhadapku, bisa membuat mereka bahagia dengan caraku sederhana. Setelah beberapa bulan aku bekerja, akhirnya aku sudah bisa mengumpulkan sedikit demi sedikit uang untuk minggu nanti aku bawa untuk pulang ke kampung halaman. Rasa rinduku terhadap orang tuaku yang jauh di sana sudah mulai terasa. Aku mencoba menguatkan diriku sendiri. Sabar, masih hari Minggu. Sambil ku duduk termenung di teras kosanku. Di dalam setiap doaku, aku masih berharap bahwa ini bukan akhir dari segalanya. Aku selalu percaya akan sebuah kejutan dari Allah berikan di hari yang akan datang. Hari Minggu yang aku tunggu pun telah tiba. Rasa rindu yang memuncak seakan bisa kulepaskan pada hari ini. Cairan bening itu menetes tak henti. Aku terus memeluk orang yang paling berjasa di dalam hidupku. Seorang wanita yang sangat aku hargai dan sangat aku cintai, yaitu adalah ibuku. Aku memeluk ibuku, begitu erat rasanya. Rindu ini yang sangat besar. Setelah merapas rasa rindu itu, ibu, ayahku, dan aku sedang berkumpul di ruang tengah. Kami sedang mengobrol santai dan menceritakan pengalaman aku pertama kali bekerja. Tapi di tengah obrolan santai tersebut, tiba-tiba ayahku berkata, Nak, ayah boleh tanya? Boleh, memangnya ayah ingin bertanya apa? Ayah ingin bertanya, apakah di dalam hati kamu masih ada keinginan untuk melanjutkan sekolah? Tiba-tiba aku terdiam memikirkan pertanyaan itu. Rasanya aku ingin menjawab segera semua pertanyaan itu. Tapi hati aku masih mencoba untuk tenang di hadapan ayah. Sejak dulu sampai sekarang jawabannya masih sama ayah.
aku masih bertekad untuk bisa melanjutkan sekolah. Memangnya untuk apa kamu sekolah? Agar aku bisa membuat ayah dan ibu bisa bahagia dan merubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Sekarang giliran ayahku yang tiba-tiba terdiam. Entah apa yang dia pikirkan. Tapi aku melihat sorot mata yang seperti ingin menangis. Tapi dia mencoba untuk menahannya keluar. Tahun ini kamu lanjutkan sekolah lagi. Tiba-tiba ayah berkata seperti itu. Entah apa yang aku rasakan. Intinya aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ayah, gak ada tapi-tapian. Ayah akan bekerja lebih keras lagi agar kamu bisa sekolah dan bisa melanjutkan pendidikan yang layak. Pada saat itu, aku benar-benar bahagia sampai aku bersujud syukur kepada Allah, dan inilah keajaiban yang Allah janjikan untuk aku, dan aku merasa bersyukur atas apa yang telah aku lalui. Karena itu sebagai pelajaran yang berharga yang bisa aku ambil hikmahnya di suatu saat nanti. Sekarang aku sudah bersekolah kembali di sebuah sekolah SMA. Aku merasa bahagia karena aku bisa melanjutkan impian dan cita-citaku yang sempat berhenti, dan aku mewujudkannya dengan cara bersekolah. Sekarang aku akan berjuang untuk orang yang memperjuangkanku, orang tua, berjuang untuk bisa menyekolahkanku, dan berjuang untuk bisa membanggakan kedua orang tua dengan semangat untuk sekolah dan belajar.